Baik, bisa banyak cara dilakukan untuk berbuat kebaikan saling berbagi jelang Lebaran ya. Iya, seperti yang dilakukan jemaah dari sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur yang melibatkan 4 superhero cilik berbagi sembako kepada puluhan tukang beca, tukang sapu dan juga kalangan duafa. Aksi ini sekaligus untuk mengajak dan mendidik anak-anak agar bisa peduli dan berbagi terhadap sesama umat muslim. Semangat berbagi, sobat daerah berbagi. Inilah aksi 4 sekawan superhero cilik dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tokoh-tokoh jagoan yakni Spider-Man, Batman, dan juga Superman bersatu padu siap tebar kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, 4 superhero cilik ini berkumpul menjadi satu untuk menumpas kemiskinan warga kota Delta Sidoarjo. Aksi nyata dilakukan para superhero cilik ini bagikan puluhan paket sembako beras ke para tukang becak. Ini tadi dapat zakat dari siapa, Pak? Dari superhero. Superhero. Kecil itu tadi. Anak kecil. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Sama uang sama beras. Kita jadi superhero bukan membasmi kejahatan, tapi berbagi sembako. Jadi kita melakukan berbagi ya untuk 100 paket dari beras dan uang saku untuk Lebaran bagi tukang becak dan juga tukang sapu dan duafa yang lainnya. Dan kita melibatkan anak-anak ini biar seru ya, dan juga mendidik anak-anak biar suka berbagi. Aksi unik superhero cilik berbagi sembako dan santunan uang ini sengaja dilakukan pihak takmir sebuah masjid di Sidoarjo untuk mengajak anak-anak tebar kebaikan dan memiliki jiwa berbagi sejak dini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Semakin siang semakin ramai, itulah situasi yang bisa saya gambarkan di stasiun Pasar Senen, dikarenakan hari ini diprediksi menjadi salah satu puncak dari arus mudik Lebaran 2025. Arlista, Togi dan juga pemirsa, per hari ini saja tercatat ada 27.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan tingkat okupansi sekitar 102% dan ini jumlahnya akan terus meningkat begitu ya. Dan juga Arlista, Togi dan juga pemirsa, kalau melirik daripada periode Lebaran 2025, tepatnya dari mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 ini sudah terjual ini kiranya 700.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan dengan tingkat okupansi 70%. Ini artinya hanya tersedia 30% tiket saja yang belum terjual. Artinya antusiasme dari masyarakat terutama pemudik yang berpergian menggunakan kereta api jarak jauh ini cukup tinggi ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan untuk destinasi favorit Arlista, Togi dan juga pemirsa ada di Surabaya, Malang, Solo hingga Semarang. Dan kalau kami melirik juga begitu ya, kalau stasiun Pasar Senen ini memang menjadi destinasi atau stasiun yang paling favorit bagi para pemudik dikarenakan aksesnya yang cukup terjangkau dan juga sekarang sudah peningkatan fasilitas baik itu dari fasilitas face recognition untuk memudahkan para penumpang check-in keberangkatan, kemudian juga fasilitas ruang tunggu yang memadai. Arista, Togi. Si Dilami atas informasinya. Selanjutnya kita ke Hamzah di kawasan Gentong. Selamat pagi Hamzah. Bagaimana informasi terkini? Apakah sudah ada kepadatan kendaraan dari pagi hari? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa. Terkait dengan kepadatan dari kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, ini terlihat masih ramai lancar. Meskipun begitu, Togi, Arlista dan juga pemirsa, pada siang hari ini kendaraan pemudik baik roda 4 maupun roda 2 ini terpantau lebih landai jika dibandingkan dengan malam hari hingga pagi hari tadi di sekitar waktu subuh di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hal ini kemungkinan karena para pemudik sepertinya jika digambarkan bahwa
roda 4 maupun roda 2 ini memilih untuk berangkat pada saat cuaca tidak terlalu panas. Dan menurut pantauan kami juga ini selama 5 hari terakhir belum ada hujan yang terjadi di Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas baik pengalihan arus maupun one way yang dilakukan di Jalan Raya Lingkar Gentong ini karena volume kendaraan ini terpantau masih normal dan juga masih belum terdapat kepadatan ataupun kemacetan di sepanjang Jalan Raya Lingkar Gentong maksud kami. Selain itu pihak kepolisian ini juga selalu menghimbau kepada para masyarakat khususnya para pengemudi roda 2 ini untuk selalu memperhatikan fisik dan juga fokus. Hal ini dikarenakan medan ataupun Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang cukup tajam sehingga jika berjalan di waktu malam ditambah saat gelap ini jalanan Lingkar Gentong ini cukup berbahaya jika tidak memiliki fokus yang cukup tinggi. Selain itu pihak kepolisian juga menyediakan sekitar 13 pos yang disediakan untuk masyarakat maupun pemudik. Di antaranya 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu dan juga 3 pos pelayanan yang bisa digunakan masyarakat untuk beristirahat selama mudik. Sementara itu Taugi dan Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hamzah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Dilami dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, jaga kesehatan.